الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الإخوة الأحباء رحمني ورحمكم الله فأسأل الله عز وجل أن يمن علينا في هذا المساء وفي هذا اللقاء العلم النافع والعمل الصالح كما أسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وعملا وهدى وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. Saudaraku semua, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bertemu kembali di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala di Masjid At-Taqwa di Pebonoha Dalam, Naam, yang mana sering dikenal dengan Morosi. Walhamdulillah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga pertemuan kita, as'alullah azza wa jal an yaj'al liqa'ana hadha liqa'an mubaraka. Pertemuan kita adalah pertemuan yang mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan tujuan kita sama, melangkahkan kaki kita ke masjid ini adalah semata-mata melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan kepada kita semua, sebagaimana datang dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa
yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga. Maka harapan kita semua kepada Allah agar supaya ketika kita nanti dibangkitkan kembali di negeri akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan kita ini akan memudahkan jalan kita menuju surga. Allahumma amin. Yang terpenting adalah marilah kita ikhlaskan niat kita. Kita datang ke majelis ini hanya karena Allah ingin mengangkat kebodohan dari diri kita, supaya kita memahami agama Allah dengan baik, supaya kita bisa memperbaiki amalan-amalan kita, supaya kita bisa menghambakan diri kepada Allah. Kita datang ke majelis ini bukan karena sebuah tujuan selain itu, karena malu, karena ingin rame-rame, atau karena sebuah tendensi yang lain dari tendensi dunia. Tetapi kita murnikan hati kita, datang ke majelis ini hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah antum ketahui bahwa tema yang akan dibahas pada sore hari ini insyaallah ta'ala berkaitan dengan perkara yang cukup penting bagi kehidupan seorang hamba di dunia ini. Karena tema ini akan menentukan bagaimana nasibnya kelak di akhirat. Jadi ikhwah meminta sebuah tema keselamatan manhaj itu mempengaruhi surga dan neraka seseorang. Kita akan bahas apa itu manhaj. Manhaj itu apa sih? Karena sering kita dengar manhaj. Kan begitu. Ya. Nah, ya, kita akan memahami makna mudah dari manhaj. Kemudian apa itu hakikat dari arti dan dari manhaj itu. Dengan harapan kita akan bisa betul-betul setelah ini mengetahui pentingnya manhaj ini dan pentingnya pula untuk melaksanakan manhaj tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di mana sebelum saya masuk kepada pembahasan inti, tema yang disebutkan tersebut telah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor Al-Allamah Baqiyatus Salaf. Syekhuna Al-Allamah Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan. Dan sekarang beliau adalah mufti Diyar Al-Mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah. Beliau adalah mufti dari kerajaan Saudi Arabia. Telah ditanyakan kepada beliau sebuah pertanyaan sebagaimana dalam kitab beliau Al-Ajwibatul Mufidah an Al-As'ilah atau As'ilat Manahijil Jadidah, bahwa dikatakan oleh seorang penanya, ya, dan ini penanyanya nggak tahu siapa, majhul, ya. Nah, kalau penanya yang bertanya itu majhul, terus gimana? Boleh ndak diambil jawabannya dan faedahnya jawabannya Syekh? Ya, jangan seperti ghaughaiyun. Nah, channel-channel majhul itu, ya, tukang gaduh yang menyebutkan bahwa kalau penanyanya majhul maka fatwanya tidak boleh dipakai. Miskin. Nah, kalau begitu gugurlah semua fatwa-fatwa para ulama, fatwa-fatwa para a'immah. Karena yang bertanya tidak pernah, jarang sekali disebutkan siapa si penanya ini, tidak penting. Yang penting pertanyaannya apa, dan yang menjawab adalah seorang alim. Nah, maka beliau ditanya, hal yatawaqqafu ala sihhatil manhaji jannatun aw narun? Wahai syekh, apakah
keselamatan manhaj seseorang atau benarnya manhaj seseorang itu menentukan surga dan nerakanya. Nah, jadi penting tidak? Ya. Tema ini penting tidak? Karena yang menjadi pertanyaan manhajnya seseorang itu apakah menentukan surga dan neraka? Penting tidak? Berarti penting karena bukan sekedar nasi ataupun sayur yang akan terpengaruh, tetapi surganya seseorang dan nerakanya. Nah, nasib kita nanti di akhirat kelak. Oleh karena itu kita nanti harus memahami apa itu hakikat dan makna daripada manhaj. Faqala hafizahullahu ta'ala, maka beliau menjawab, na'am, betul, iya. Al-manhaju idza kana sahihan sara sahibuhu min ahlil jannah. Iya, betul, bahwa manhaj itu jika betul dan benar, ya, maka sahibuhu, pemiliknya, min ahlil jannah, dia akan termasuk dari penduduk surga jika dia manhajnya apa? Benar. Naam. فإذا كان على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح يصير من أهل الجنة بإذن الله. Maka jika seseorang berada di atas manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berada di atas manhajnya as-salafus salih, generasi terdahulu yang saleh, dari kalangan para a'immah, para imam-imam yang terkemuka dalam Islam, yang telah dipersaksikan baiknya agama dan keselamatan akidah dan manhajnya. Jika seseorang berada di atas manhaj Rasulullah dan manhaj salafus salih, min yasiru min ahlil jannati biidnillah, maka dia akan termasuk dari penduduk surga atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza sara ala manhajid dhalal, dan jika seseorang berada di atas manhaj yang sesat, nah manhajnya salah, fahuwa mutawa'adun binnar, maka dia terancam dengan neraka. Dia diancam karena dia salah dalam jalan hidupnya, dalam segala hal, maka dia akan diancam dengan neraka. Fasihhatul manhaji min adamiha yatarattabu 'alaiha jannatun aw narun. Maka kebenaran manhaj seseorang dan ketidakbenaran manhaj seseorang itu akan memberikan efek dan pengaruh, ya, pada surga dan neraka seseorang. Sehingga kalau manhajnya benar, maka insyaallah ta'ala dia akan mendapatkan surga. Tetapi kalau manhajnya salah, maka dia akan terancam dengan neraka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwa al-manhaj itu memiliki definisi secara etimologi dan terminologi, secara bahasa dan secara istilah. Fa ma'nal manhaji lughatan, arti dari manhaj secara bahasa dari kata-kata nahaja yanhaju nahjan wa manhaja, yaitu apa? Wa huwa tariqul mustaqimul bayyinu. Salah satu maknanya arti manhaj adalah jalan yang lurus dan jelas. Apa? Jalan yang lurus dan jelas. Wa nahajat tariq abanahu. Arti seseorang menempuh sebuah jalan bermanhaj adalah menjelaskan jalan tersebut.
wa awdahahu, dan memperjelasnya, wa nahajahu, dan menempuhnya, ai salakahu, dia menempuh suatu jalan. Artinya apa jalan tersebut? Suatu cara. Manhaj itu adalah sebuah cara atau metode atau strategi atau teknik, itulah makna manhaj. Wal minhaju at-tariqul wadih, sehingga kata al-minhaj ataupun al-manhaj itu adalah jalan yang jelas. Bagaimana korelasinya dengan kehidupan seorang muslim? Maka manhaj ini adalah sebuah kata yang universal, yang umum. Nanti akan kita dengarkan dari penjelasan Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala. Mencakup segala aspek kehidupan. Contohnya, sholat. Bagaimanakah manhajmu dalam sholat? Kan begitu pertanyaannya. Tadi manhaj itu gampangnya artinya apa? Cara, metode, ya kan? Teknik, tayyib, sistem, strategi, prosedur. Bagaimana prosedurmu dalam sholat? Bagaimana teknikmu dalam sholat? Apakah sholatmu seperti sholatnya Rasulullah? Kan begitu. Manhajmu dalam sholat, yaitu caramu dalam sholat, polamu dalam sholat, metodemu dalam sholat, itu apakah sudah sama dengan metode ataupun caranya ataupun polanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan sholat? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencontoh salatnya beliau. Metode kita, manhaj kita dalam salat harus disamakan dengan manhajnya Rasulullah dalam salat. Bisa difahami ini? Dan itu secara umum dalam segala aspek kehidupan. Fil ibadati wal muamalati wal aqaidi wal fiqhi. Dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, dalam perkara fikih, dalam perkara akidah, semuanya harus disamakan. Akidahmu bagaimana? Contohnya dalam akidah al-asma' was sifat. Di dalam akidah menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang tinggi dan juga sifat-sifat Allah yang mulia. Apakah akidahmu sama dengan akidahnya Rasulullah dan para sahabatnya atau ternyata berbeda? Dalam akidah rububiyahmu dan akidah tauhid uluhiyahmu, apa makna ibadah? Apakah kamu beribadah itu artinya engkau menyembah Allah, engkau sholat, engkau puasa? Iya, tapi kamu masih mau datang ke kuburan untuk meminta dan berdoa di kuburan, ya? Ataupun menjadikan orang-orang yang sudah meninggal wasilah perantara antara kamu dan Allah. Berarti manhajmu sama tidak dalam berakidah dengan manhajnya Rasulullah dan para sahabat? Hati-hati. Nah, kemudian di dalam bermuamalah, berinteraksi dengan orang, bagaimana manhajmu? Bagaimana dalam bersaudara, dalam berta'awun, dalam berbicara, dalam berkomentar, apakah sudah sama dengan manhajnya Rasulullah dalam berukhuwah, dalam menjalin persaudaraan? Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, dalam ayat yang terakhir. Nah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat beliau. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kondisi generasi yang terbaik. Di dalam ayat yang mulia ini, Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Karena mereka adalah musuh-musuh Allah. Mereka adalah orang-orang yang membangkang dari perintah Allah. Ruhama'u bainahum, dan mereka saling kasih, sayang, empati terhadap sesama mereka, terhadap saudara mereka. Nah itu. Nah, manhajnya Rasulullah di dalam berukhuwah, menjalin persaudaraan demikianlah. Kasih, sayang, empati, berta'awun, saling membantu. Jangan malah dengan temannya dan saudaranya dia kaku dan kasar dan keras. Bahkan menyikapi, menjauhi dan lain sebagainya. Berarti manhajmu dalam berukhuwah benar atau tidak? Sesuai atau tidak dengan manhajnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, manhajmu di dalam bermuamalah dengan orang tuamu, dengan anakmu, dengan istrimu, sehingga manhaj ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Artinya kita dituntut untuk ittiba', mengikuti apa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Itulah makna manhaj dalam segala aspek kehidupan. Bagaimana perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bermuamalah kepada orang tua. Nah, berbakti kepada mereka. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wasiat dalam banyak sekali ayatnya dalam Al-Quran. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dalam surat An-Nisa, setelah Allah memerintahkan perintah yang paling besar, yaitu perintah tauhid, dan melarang sebuah larangan yang terbesar, yaitu larangan untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua kali Allah memberikan wasiat kepada kita semua untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam surat Al-Isra sama. Wa qadha, dan Allah telah memberikan keputusan, sebuah wasiat yang baku, yang saklek. Allah ta'budu illa iyyah, janganlah engkau menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wasiat berikutnya apa? Wabil walidaini ihsana, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah tauhid, bayangkan Allah memberikan perintah kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada mereka. Kalau seandainya engkau mendapati mereka dalam keadaan tua, Allah berikan kesempatan kepadamu untuk masih bisa menyaksikan dan bisa merawat mereka dalam keadaan mereka sudah lanjut usia. Maka fala taqul lahuma uffin, jangan sekali-kali engkau mengatakan apa? Uff. Kalimat yang menunjukkan enggan, tidak mau ketika disuruhkah, ketika diperintahkah. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah untuk mereka berdua perkataan yang mulia, perkataan yang terhormat. Ya. Wakhfid lahuma, dan tundukkanlah, ya, rendahkanlah untuk kedua orang tuamu, janahadzulli, sayap-sayap kerendahan. Tawadhu untuk orang tua, jangan malah menantang, atau jangan malah engkau sengaja melawan. Nah, wa qur rabbirhamhuma, dan doakanlah mereka, wahai Rabbku, ampunilah mereka sebagaimana mereka, nah, dan sayangilah mereka, rahmatilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku dikala kecil. Ini manhajnya Allah dan Rasulullah dalam bermuamalah kepada orang tua. Demikian pula manhaj di dalam bermuamalah kepada istri.
Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Nah, ar-rijal, para lelaki, para suami adalah qawwamuna 'alan nisa, mereka adalah para pemimpin bagi istri-istrinya. Nah, dengan apa? Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka para lelaki berupa kelebihan di atas para wanita. Nah, sehingga kita diperintahkan dalam ayat yang lain, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, untuk mempergauli istri dengan cara yang terbaik. Nah, jangan semena-mena. Nah, ya, itu kewajiban kita. Engkau harus mendidik istrimu dengan cara yang terbaik. Usahakan, karena juga Allah perintahkan juga dalam surat yang lain, ya, untuk menjaga istri kita dari neraka semaksimal mungkin, semampumu, dengan segala cara yang kamu bisa, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, adapun urusan hasilnya, maka kita kembalikan kepada Allah. Allah yang memberikan hidayah, tapi kita usahakan jangan henti-hentinya. Terus didik istri dengan baik, dengan pergaulan yang baik. Maka Allah sebutkan fasalihat, ya, wanita-wanita yang salihah. Bagaimana mereka mempergauli suami, sebaliknya juga. Sebagaimana Allah perintahkan suami untuk mempergauli istri dengan baik, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Karena bisa jadi engkau benci terhadap sesuatu pada istrimu, akan tetapi Allah menjadikan kebaikan yang banyak di balik itu semua karena kamu terus berusaha untuk mendidik istrimu dengan sabar. Walaupun mungkin mendapatkan balasan dan perlakuan yang buruk, tapi kamu terus dan berdoa kepada Allah. Demikian pula si istri juga demikian. Bagaimana manhaj Rasulullah dan para sahabat dan istri-istri beliau memberikan contoh dalam memperlakukan suami mereka. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Maka istri-istri yang salihah, qanitatun, mereka akan taat, ta'iatun li rabbiha wa rasuliha wa zawjiha, mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada suaminya. Istri yang teladan, bagaimana itu? Idza nadharta ilaiha sarratka. Naam, jika engkau melihatnya, maka dia akan membuatmu bergembira dan senang dan bahagia. Naam. Wa idza amartaha ata'atka, dan jika engkau memerintahkan dia, dia akan mentaati perintahmu. Naam. Dan dia akan menjaga kehormatanmu 'inda ghaibatika, ketika engkau tidak ada. Itu dia, salihat qanitatun hafizatun lil ghaib. Di antara ciri berikutnya seorang wanita yang salihah, yang menjaga kehormatan dirinya dan juga kehormatan suaminya. Menjaga kehormatan suaminya ketika suaminya tidak ada. Di belakang suaminya dia tidak pernah menceritakan rahasia-rahasia rumah tangga ataupun keburukan-keburukan suaminya. Perhatikan ini. Karena apa? Karena orang yang paling tahu kekurangan seseorang itu adalah pasangannya. Yang paling tahu kekurangan seorang laki-laki adalah istrinya. Yang paling tahu kekurangan seorang istri adalah suaminya. Harus dijaga ini semua. Ifsya'us sir, menyebarkan rahasia rumah tangga, hukumnya haram. Apalagi rumah tangga orang, rumah tangga sendiri saja apa? Haram. Apalagi rumah tangga orang. Hati-hati.
Naam. Ya. Dan di sini tentunya masuk dalam ghibah. Masuk bisa jadi dalam namimah. Sehingga muamalah ini manhaj di dalam apa? Bermuamalah. Antara suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya. Maka semuanya harus seimbang dan masing-masing bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Hafizatul lil ghaib, dan dia juga menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada. Dia menutup diri dari perbuatan-perbuatan yang haram. Keluar kemana-mana, nongkrong kemana-mana, tanpa ada sebuah kebutuhan yang darurat. Dia tinggal di rumahnya karena itu adalah surganya, dan demikianlah bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaknya kalian, wahai para wanita, dan ini khitabnya, perintahnya ini kepada siapa? Ummahatil mu'minin, istri-istri Rasulullah SAW, ibunya kaum mukminin, dan berlaku tentunya untuk seluruh mukminat, orang-orang wanita yang beriman. Wa qarna fi buyutikunna, menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj, bersolek, berdandan sebagaimana kondisi kaum jahiliyah, wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu, yang menampakkan auratnya, yang menampakkan bahkan membuka pakaiannya. Nah, jadi ini ciri-ciri wanita mukminah, menjaga kehormatannya. Tidak memasukkan sembarang orang ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Karena ini dilarang. Wa alla yuti'na furushakum man takrahun, kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika menjelaskan hak-hak suami dan istri. Di antara hak suami, janganlah sekali-kali seorang wanita ataupun istri mempersilahkan seseorang untuk menginjak permadani atau karpetnya rumah yang ditinggali oleh suami. Seseorang yang tidak diizinkan oleh suaminya atau yang tidak disukai oleh suaminya. Nah, ini manhaj dalam apa? Rumah tangga. Bima hafizallah, maka dia seorang istri akan menjaga kehormatannya atas penjagaan yang telah Allah berikan kepadanya. Dia sudah diberikan seorang suami yang menjaga dia, menjaga kehormatannya, yang melindungi dia, maka dia harus bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna bil madaji'i wadribuhun fa inna ta'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Dan adapun istri-istri yang kalian khawatirkan nusyuz, keluar dari ketaatan kepada suami, maka bagaimana? Langsung dibuang? Atau langsung dilempar? Tidak. Manhajnya bagaimana? Fa'idhuhunna, maka nasihatilah dia, berikanlah wejangan kepadanya dengan berbagai macam cara yang diperkirakan kamu bisa untuk menyampaikan nasihat itu dan diterima oleh istrimu. Berusahalah, jangan pernah bosan. Berikan mau'izah, berikan nasihat, berikan masukan. Kalau kira-kira kamu tidak bisa lagi diterima suaramu, maka carikan suara seorang ustadz, setelkan di meja ketika dia masak atau ketika mau tidur. Kalau tidak mau, nasihat seorang syekh.
Kan begitu. Kalau tidak mau lagi nasihat bapaknya dia sendiri. Nah, dan seterusnya. Nah, wahjuruhunna bil madhaji'. Kalau ternyata nasihat itu kurang bermanfaat, maka wahjuruhun, kamu hajar. Tetapi ingat, hajarnya itu apa? Fil madhaji', di tempat tidur. Jangan dihajar suruh keluar rumah, suruh pulang ke rumah orang tuanya. Jangan. Tidak ada pendidikan seperti itu. Langsung begitu, dinasihati tidak mau, langsung suruh pulang. Tempuh cara-cara manhaj Rasulullah dalam berumah tangga. Nah, itu pentingnya manhaj, cara, metode dalam berumah tangga. Nah, kalau masih sulit, ya suruh tidur di luar atau di kamar sebelah. Nah, tapi kalau setelah suruh tidur malah kira-kira tambah mengamuk, nah hati-hati. Ya, cari cara lain. Nah, jangan-jangan suruh tidur di luar atau di kamar yang lain tambah mengamuk. Nah, karena orang macam-macam. Nah, kalau masih sulit setelah dihajar, wadribuhun, maka pukullah dia. Nah, kita diizinkan dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukul istri kita. Tetapi jangan seperti mukulin maling atau pencuri. Ya. Pukulan yang kita berikan kepada istri adalah darbatu at-ta'dib, bukan darbatu ta'dzib. Pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyiksa. Nah, bagaimana itu standarisasi pukulan yang mendidik? Kata Nabi, dijelaskan dalam hadisnya, darban ghaira mubarrih, yaitu pukulan yang tidak memberikan bekas atau menyisakan bekas. Hati-hati ini. Apalagi nanti istri yang sedikit punya siasat. Nah, dipukul sedikit, dikasih lipstik merah-merah, difoto, dilaporkan ke polisi. Padahal itu lipstik, Pak. Ya. Nah, pukulan yang mendidik, bukan yang menyakiti dan menyiksa. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW juga mengatakan, wala tadribil wajha, janganlah sekali-kali engkau memukul wajah. Nah, ini dia. Menempeleng ya, menampar. Ini haram hukumnya. Cari bagian tubuh yang kira-kira tidak akan menyakiti. Dan janganlah pukulanmu itu disertai amarah dan hawa nafsu, apalagi dendam yang membara. Karena mungkin istrinya begitu pandai memberikan khutbah kepada kamu setiap hari di rumah, maka dendamnya sudah kesumat. Nah, ya, sabar. Itulah bedanya seorang suami dan istri, seorang wanita dan laki-laki. Kalau kamu ikut berkhutbah juga berarti sama dong antara ya suami dan istri. Biarkan dia mengoceh sampai keluar semua, biasanya nanti akan mulai reda. Ada lagi bilang memang, ya, biar lagi berkhutbah. Ya, kalau perlu direkam. Supaya apa? Diingatkan ketika sadar, ini loh khutbahmu indah sekali. Nah, ya, sabar. Nah, bermuamalah dengan istri harus bersabar. Demikian pula istri juga sebaliknya. Harus menghormati suaminya. Jangan pernah menyakiti ya suaminya. Karena akan diancam oleh hurul ain, oleh para bidadari surga. Bagi seorang istri yang suka menyakiti suaminya, baik dengan ucapan ataupun lisannya ataupun perbuatannya dan sikapnya. Nah, celaka kamu. Wailak, wailaki, celaka kamu.
maka sebentar lagi suamimu akan segera meninggalkanmu dan menyusul kami. Nah, ya, maka demikian. Harus bersabar, saling bersabar. Itu manhaj dalam berumah tangga. Manhaj dalam mendidik anak juga demikian. Ya. Kita harus tidak henti-hentinya untuk mendidik anak kita dengan penuh kesabaran, keuletan, ketelitian. Nah, ya. Jangan sampai kita sibuk di luar kemudian melalaikan anak kita. Walaupun mungkin anak kita sudah ada di pondok pesantren ataupun sekolah ataupun yang lain, ya. Maka hendaknya engkau memperhatikan pendidikan anakmu. Apalagi engkau malah sibuk mendidik anaknya orang, tapi anakmu sendiri kamu lalaikan dan lupakan. Maka yang seperti ini tidak benar. Nah, manhaj dalam berdakwah, dalam menyampaikan ilmu, di dalam berukhuwah, di dalam menghadapi sebuah masalah, sebuah perselisihan, sebuah pertikaian, maka engkau juga harus mengikuti manhajnya para salafus saleh, bimbingan Allah, bimbingan Rasulullah, dan bimbingan para a'immah dan para ulama. Jangan engkau menciptakan manhaj sendiri, metode sendiri di dalam berdakwah ataupun di dalam menghadapi sebuah fitnah ataupun perselisihan. Kembalilah kepada para ulama. Nah, jadi ini sedikit ulasan tentang arti dan makna dari manhaj. Bisa dipahami dengan baik? Sehingga kalau begitu manhaj ini kan semua kehidupan kita, kan begitu. Bagaimana cara berjual beli, bagaimana cara bergaul dengan tetangga juga, dengan teman juga, ya. Bagaimana cara kita, ya, untuk belajar, menuntut ilmu agama juga harus benar caranya. Jangan sembarang kepada siapapun kita menimba ilmu yang tidak ditahu apakah orang itu benar akidahnya, benar manhajnya, benar ilmunya, murni atau tidak. Ya kan? Harus hati-hati dalam menuntut ilmu supaya kita tidak terpengaruh dengan pemikirannya. Atau sebaliknya, di dalam meninggalkan seseorang juga kita harus betul-betul manhajnya benar. Harus adil, harus objektif. Siapa orang ini? Apa alasannya dia? Kenapa kok harus ditinggalkan? Kenapa kok harus disikapi? Siapakah dia? Apakah seorang salafi atau bukan salafi? Seorang awam? Bagaimana sikap kita? Maka itu juga perlu manhaj yang benar. Apalagi dia seorang da'i atau seorang ustaz. Kenapa tiba-tiba tidak boleh untuk mendatangi taklimnya? Apa alasannya? Bimbingannya para ulama bagaimana? Dan seterusnya, hati-hati. Karena setiap ucapan dan perbuatanmu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kau katakan seperti ini? Kenapa engkau bersikap seperti ini? Kenapa engkau mengajak orang untuk seperti ini? Apa alasanmu? Apa hujahmu? Semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Jangan dikira kita ini ya jalan ke sana, kemari, ngopi sana, ngopi sini, duduk sana, duduk sini, ngobrol sana, ngobrol sini, cerita ini, cerita itu, terus lolos dari malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari mulut dan lisan kita kecuali di kedua pundaknya atau sisinya ada raqibun atid, malaikat yang senantiasa mengintai dan mencatat. Kiraman katibin,
Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yaumaddin. Kiraman katibin, malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencatat segala macam ucapan dan perbuatan manusia apapun itu. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kalian perbuat. Baik kalian berbuat di hadapan orang banyak ataupun tersembunyi di sebuah tempat, kalian membuat sebuah rencana ataupun makar ataupun apapun itu, atau sendiri. Mereka semua para malaikat tahu terhadap apa yang kamu lakukan, apa yang kamu catat, dan apa yang kamu ucapkan. Semuanya akan ditulis. Innal abrara lafi na'im. Oleh karena itu Allah melanjutkan, sesungguhnya orang-orang yang baik, yang berhati-hati di dalam melakukan sebuah ucapan atau melakukan sebuah amalan. Dia waspada setiap mau berucap, apakah ucapan saya ini akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ternyata ucapan saya ini justru akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berhati-hati, dia timbang-timbang. Nah, karena engkau diam itu lebih selamat daripada engkau berbicara. Nah, orang-orang yang baik, lafi na'im, mereka akan berada di dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sedangkan orang-orang pendosa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mendapatkan neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan masuk ke dalam neraka tersebut pada hari pembalasan kelak. Sehingga ya ikhwah barakallahu fikum, manhaj ini penting dalam segala aspek kehidupan kita. Sehingga dituntutlah seorang muslim untuk benar manhajnya. Bagaimana itu benar manhajnya? Ya, manhaj dia sesuai dengan manhajnya Rasulullah SAW dalam berakidah, dalam berdakwah, dalam ilmu, dalam mendidik, dalam belajar, dalam bermuamalah dengan orang tua, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, dalam jual beli, di dalam hibah, di dalam gadai-menggadai. Semuanya betul-betul sesuai dengan apa yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita lanjutkan tentang makna manhaj ini. Wastanhajat tariqa sara nahjan wa fulanun nahaja sabila fulan ay salaka maslakahu. Istanhajat tariq, seseorang menjadikan sesuatu menjadi metodenya, prinsipnya. Makanya ketika ada sebuah kalimat nahaja fulanun sabila fulan, si A menempuh jalannya si B. Ai salaka maslakahu, yaitu dia menjadikan metodenya si A menjadi metode dirinya. Mencontoh polanya si A menjadi pola untuk dirinya. Sehingga kewajiban seorang muslim adalah apa? Menjadikan metodenya Rasulullah menjadi metode dia dalam mengarungi kehidupan di dunia, agar selamat di dunia dan di akhirat. Naam. Amma ta'rifuhu fil istilah, tadi bisa dilihat dalam Al-Qamusul Muhit karangan Al-Fairuz Zabadi. Naam, juga dalam Mukhtarus Sihah karangan Ar-Razi. Naam, juga dalam Sahihul Bukhari sebuah ayat dalam surat Al-Maidah ayat 48. Naam, Imam Al-Bukhari menukilkan sebuah ayat dan perkataan penafsiran dari Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat ahli tafsir radhiyallahu taala anhuma, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, dan masing-masing nabi
ya, kami jadikan untuk kalian syir'ah, sebuah syariat, wa minhaja, dan manhaj ataupun minhaj. Apa itu? Ai qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sabilan wa sunnatan. Cara dan metode. Jadi masing-masing nabi di dalam menyembah Allah, mentauhidkan Allah itu punya cara masing-masing. Puasanya Nabi Daud ataupun Nabi Ibrahim ataupun Nabi Sulaiman ataupun Nabi Isa berbeda dengan cara puasanya Rasulullah. Salatnya Nabi Musa, salatnya Nabi Idris berbeda dengan cara salatnya Rasulullah. Jadi masing-masing nabi membawa syariat dan membawa manhaj, yaitu cara di dalam beribadah kepada Allah dan dalam hidup di dunia ini, ya, disesuaikan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada masing-masing dari mereka. Nah, adapun makna secara istilah banyak disebutkan oleh para ulama. Nah, salah satunya adalah al-qawaid al-ilmiyah allati yaslukuha al-aqlu fi harakatihi lil bahthi 'anil haqiqati fi ayyi majalin min majalat al-ma'rifah. At-tariqul ilmiyah, metode ilmiah yang ditempuh ataupun yang ditentukan oleh akal seseorang di dalam membahas dan mencari sebuah hakikat fi ayyi majal min majalatil ma'rifah, di segala bidang dari bidang-bidang yang menuntut ilmu pengetahuan. Itu secara istilah. Nah, apa itu? Kaedah-kaedah ilmiah. Kita mau mencari informasi tentang masalah zakat misalnya, ya kan? Zakat hasil bumi, beras, jagung, kemudian kopi, kemudian gandum. Nah, di sini apa itu kaidah-kaidah ilmiah untuk mengetahui informasi lengkap dan cara di dalam menentukan hal-hal yang terkait dengan zakat tersebut pada jenis-jenis barang yang sudah disebutkan tadi. Nah, caranya bagaimana, metodenya, kaidah-kaidahnya apa? Oh, kalau misalnya hasil bumi itu ya tidak wajib zakatnya kecuali jenis-jenis hasil bumi yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Contohnya apa? Beras, gabah dalam jangka waktu 2 bulan, 3 bulan, bahkan 6 bulan. Gandum juga bisa, jagung juga bisa. Berbeda dengan pisang ataupun pepaya. Oh, berarti di sini ada kaidah ilmiah yang menentukan. Metode yang kita terapkan adalah menentukan dulu apa yang menjadi sebab hasil bumi itu wajib dizakati. Salah satunya adalah yang bisa disimpan dalam waktu yang lama, al-iddikhar. Yang kedua adalah yang bisa yuzanu au yukal, yang bisa ditimbang atau ditakar, 1 liter kah atau 1 kilo kah? Oh, bisa semua. Berarti ini jagung termasuk wajib dizakati. Kemudian beras ataupun gabah juga wajib dizakati. Gandum juga wajib dizakati. Kopi juga wajib dizakati. Nah, kemudian apakah secara mutlak berapapun panennya dan hasil panennya harus dizakati? Oh, ternyata ada yang namanya nisab. Kita teliti adillah syar'iyyah minal kitabi wa sunnah. Wa'atu haqqahu yawma hasadihi. Penuhilah haknya ketika kamu memanen. Apakah secara mutlak atau di sana ada dalil-dalil dari sunnah Nabi SAW yang menjelaskan hal itu, bahwa tidak wajib dizakati sampai jumlah panennya itu mencapai jumlah tertentu, yaitu khamsat ausuk, 5 wasak. Nah, ya, kurang lebih 900 kilo. 1 wasak itu kurang lebih 60 sok. Ya,
1 sa' nabawi kurang lebih 3 kilo. 60 kali 3 kali 5. Berapa? 60 kali 3 kali 5. Berapa? 900 kilo. Berarti kalau panen sawah kita belum mencapai 900 kilo, belum wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Terus kapan? Apakah setahun sekali? Atau seminggu sekali? Atau 2 tahun sekali? Oh tidak. Ternyata Allah mengatakan wa'tu haqqahu yawma hasadihi, dan tunaikanlah haknya zakat tersebut ketika kamu memanen, pada hari kamu panen. Sehingga setiap panen kamu harus mengeluarkan zakatnya. Terus berapa besaran zakat tersebut? 5%, 20%, 30% dari panennya. Oh, ternyata kata Nabi SAW, fi masaqati sama'ul ushru. Nah, yang diairi dengan air hujan tanpa antum harus cari air, harus memompa, harus cari diesel, maka ada al-ushr, 1/10 atau 10%. Tetapi kalau dengan mu'nah yang antum harus cari pengairan sendiri, mendatangkan tangki, ataupun dengan pompa, ataupun dengan sumur, maka nisful ushr, separuh dari 1/10, yaitu 1/20 atau sama dengan 0,05 atau sama dengan 5% dari hasil panen. Nah, ya itu metode untuk apa? Dalam meneliti informasi tentang zakat dari hasil bumi. Maka metodemu sudah benar belum dalam zakat itu? Jangan-jangan kamu menzakati suatu hasil panen yang tidak wajib dizakati. Sedangkan yang wajib dizakati kamu tidak keluar zakatnya. Maka manhajmu dalam mengeluarkan zakat harus sesuai dengan manhajnya Allah dan Rasulnya dan para salafus saleh. Bisa dipahami ini? Nah, jadi itu tentang definisi al-manhaj. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini saya akan bacakan bagaimana penjelasan dari Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang manhaj as-salaf, di mana di sana ada kaidah-kaidah penting bagi kita semua dalam bermanhaj. Apa kewajiban kita dalam bermanhaj dan bagaimana cara kita bermanhaj? Maka di sini saya akan bacakan ucapan dari beliau hafizahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang as-salafiyah. Manhaj salafi itu apa toh? Salafiyah itu apa toh? Hakikatnya apa? Ciri-cirinya apa? Karakteristiknya bagaimana? Supaya kita tahu dan faham. Dan supaya kita selamat dalam bermanhaj ini. Paling tidak kita tahu kaidah-kaidah penting dan prinsip-prinsip dalam bermanhaj. Maka beliau mengatakan fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu sayahsulu iftiraqun fi hadhihi al-ummati kama hasala fil umami sabiqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita semua bahwasanya akan terjadi iftiraq, perpecahan. Jadi kalau kita ingin terus menyatukan umat, itu tidak akan mungkin bisa. Karena memang begitulah faktanya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan untuk umat Islam berpecah belah. Dan ini telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau masih hidup dan sejak umat Islam ini masih bersatu. Ya. Nabi sudah menjelaskan dan menyampaikan sejak beliau masih hidup akan terjadi perpecahan, perselisihan.
sebagaimana terjadi pada umat-umat sebelumnya. Bukan cuma umat Islam, Yahudi berpecah belah, Nasara berpecah belah, demikian pula umat ini. Tetapi ingat yang terpenting, wa awsana 'inda dzalika an natamassaka bima kana alaihi sallallahu alaihi wasallam huwa wa ashabuhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita ketika mengalami dan menemui perpecahan tersebut untuk berpegang teguh dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh beliau dan para sahabatnya. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat At-Tirmidzi dan At-Tabarani dan Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih At-Tirmidzi 2641, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahud ala 71 firqah, wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah." Bahwasanya kaum Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, kaum Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, dan umat ini yaitu umat beliau yang ketika itu masih bersatu, ya, masih kokoh. Tapi Nabi sudah mengabarkan dan memberitakan kepada para sahabatnya sejak beliau masih hidup. Dan umat ini kelak akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka illa wahida, kecuali satu. Qila man hiya ya Rasulullah, kemudian beliau ditanya, siapa mereka ini wahai Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Maka Nabi SAW menjawab, kelompok ini yang akan selamat ini, yang tidak terancam dengan neraka ini adalah orang-orang yang berada di atas metode, di atas manhaj yang sama dengan manhajku dan sahabatku. Berada dalam keadaan dan kondisi yang sama dengan keadaan Rasulullah dan para sahabatnya dalam segala hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Imam Abu Dawud dan juga Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abi Dawud 4607. Nabi mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa fi riwayatin wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup di zaman setelahku, maka dia akan mendapatkan dan mengalami perselisihan yang banyak, ikhtilaf. Jadi ini sudah sunnatullah, sudah merupakan ketentuan Allah. Umat ini akan berselisih. Kalau antum berusaha menjaga dengan semaksimal mungkin supaya tidak pernah terjadi perselisihan, tidak pernah terjadi perpecahan, maka engkau tidak akan bisa. Karena Nabi sudah menyampaikan akan terjadi perselisihan nanti, akan terjadi perpecahan. Yang terpenting adalah bagaimana caranya supaya kita selamat ketika ada terjadi sebuah perselisihan dan perpecahan. Dan janganlah kita menciptakan perselisihan dan perpecahan. Naam. Maka kata Nabi SAW, ketika kalian mendapatkan dan menemui perselisihan yang banyak, bagaimana solusinya? Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk
tamassaku biha, pegang teguhlah sunnah tersebut, metode tersebut, manhaj tersebut. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi gerahammu manhajnya mereka ini, pertahankan dan perjuangkan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru itu adalah kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Dalam riwayat yang lain, wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu ujungnya, akhirnya, finishnya adalah di neraka. Nah, jadi ini yang pertama perlu kita pahami, bahwa memang di dalam umat Islam ini akan terjadi apa? Perselisihan dan perpecahan. Jadi jangan kita terlalu berat memikirkan dan menolak perpecahan dan perselisihan. Karena itu pasti akan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang penting prinsip kita adalah bersatu di atas kebenaran. Bukan bersatu di atas apa? Rupiah maupun dolar. Bukan bersatu di atas apa? Riasah, kedudukan dan ketenaran. Bukan bersatu di atas apa? Ayam dan sapi ataupun yang lain. Bersatu di atas hawa nafsu, apalagi di atas permusuhan. Oh tidak. Karena tidak akan mungkin Allah satukan orang-orang yang menginginkan persatuan di atas al-haq, di atas kebenaran, dan orang-orang yang menginginkan persatuan di atas hawa nafsu. Tidak akan mungkin Allah persatukan itu. Sehingga kita harus mempertahankan dan memperjuangkan manhaj ini, yaitu al-ijtima' 'alal haq, bersatu di atas apa? Kebenaran. Yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan salafus salih dan oleh para ulama. Naam. Hakadha awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nalzama ma kana alaihi huwa wa ashabuhu 'inda husul al-ikhtilaf wal iftiraq, li'annahu la budda an yaqa' wa qad waqa'. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita ketika terjadi perselisihan dan perpecahan, untuk kita senantiasa berpegang teguh dengan manhaj yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena mau tidak mau pasti akan terjadi perselisihan dan perpecahan. Bal qad waqa', bahkan sudah terjadi kata beliau. Yang kita saksikan. Terpisahlah ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Terpisahlah salafiyun dengan hizbiyun. Terpisahlah antara al-muwahhid dengan ahlus syirk. Terpisahlah orang-orang yang betul-betul serius dan jujur mengikuti para ulama, bimbingan para ulama, dan orang-orang yang hanya mengaku-ngaku mengikuti bimbingan para ulama. Wa hakadha, dan demikian seterusnya. Naam. Fatariqun najati huwa iltizamu ma kana alaihi ar-rasul alaihi salatu wassalam wa ashabuh. Hadhihi hiya al-firqatun hadhihi al-firqatu hiya an-najiyatu minan nar. Maka satu-satunya jalan keselamatan adalah berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Inilah kelompok yang akan selamat. Wasairul firaqi kulluha finnar, walidzalika tusammal firqatan najiyah, aw walidzalika tusammal firqatun najiyatu ahlas sunnati wal jamaah. Adapun kelompok-kelompok yang lain, maka semuanya akan di neraka. Oleh karena itu kelompok ini dinamakan kelompok yang selamat dan dinamakan ahlus sunnah wal jamaah.
Karena dia adalah kelompok yang mutamayyizah, kata beliau, yang istimewa, yang memiliki keistimewaan an ghairiha dibanding kelompok-kelompok yang lain. Apa itu keistimewaan yang dimiliki oleh kelompok yang selamat ini? Bittiba'il kitabi was sunnah, karena mereka senantiasa konsisten untuk mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Wa ma 'adaha fahiya firaqun dhalatun wa in kanat tantasibu ila hadhil ummah. Dan adapun kelompok-kelompok yang lain, maka mereka semua adalah kelompok-kelompok yang tersesat walaupun mereka menisbatkan dirinya, ya, menyandarkan diri mereka termasuk dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa manhajuha mukhalifun liman hajar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa hadha min kamali nusihi sallallahu alaihi wasallam wa min kamali bayanihi linnas. Dan kelompok-kelompok tersebut manhajnya menyelisihi manhajnya Rasulullah dan para sahabatnya, dan ini adalah termasuk dari kesempurnaan nasihat dan empati Rasulullah untuk umatnya, di mana beliau menjelaskan hal ini supaya kita semua tidak kebingungan. Dari dulu Nabi sudah menjelaskan, mengabarkan bahwa akan terjadi perselisihan dan terjadi perpecahan. Makanya kalau kalian menemui dan mendapati perselisihan dan perpecahan tersebut, ini loh jalan keluarnya. Ya kan? Nabi begitu sayang terhadap kita semua. Supaya kita bisa selamat, jalan keluarnya seperti ini, maka mari kita ikuti. Fatariqu wadihun walhamdulillah, maka jalan yang benar, jalan keselamatan itu wadih, jelas. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ittiba'ul kitabi wa sunnati, yaitu mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Wa ma'alaihi salafu hadhil ummah, dan mengikuti manhaj, prinsip-prinsip salaf hadhil ummah, ya, salafus saleh, orang-orang terdahulu dari kalangan umat ini, minas sahabati wat tabi'ina wa atba'it tabi'ina ila akhiril qurunil mufaddalatil qurunil thalathati aw arba'ah, dari kalangan as-sahabah, mengikuti manhajnya mereka, manhajnya para sahabat, para tabi'in, pengikut para tabi'in, murid-murid para tabi'in, dan juga murid-murid setelahnya dari generasi-generasi yang paling utama, 3 generasi awal atau 4 generasi awal, sebagaimana telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairukum qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi kalian adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya, yaitu 3 generasi. Ya kan? Generasi sahabat, kemudian berikutnya yaitu para tabi'in, kemudian berikutnya yaitu at-tabi'in, muridnya para tabi'in. Qala ar-rawi, perawi hadis ini mengatakan, la adri adzakara ma'a qarnihi qarnaini aw thalatha. Saya lupa. Saya tidak tahu apakah Nabi menyebutkan 2 atau 3 kali setelah generasi beliau. Kalau 2 berarti generasi tabi'ut tabi'in, generasi tabi'in dan generasi atba' at-tabi'in. Kalau 3 kali berarti generasinya tabi'in, atba' tabi'in dan atba'ul atba', murid-murid dari atba' at-tabi'in masuk semua. Nah, al-muhim mereka a'immah, dan terus berlangsung estafet itu, ya, sampai hari ini, yang dibawa oleh pewaris para nabi, yaitu para ulama. Naam. Thumma qala sayati ba'dahum qaumun yahlifun wa la yustahlafun wa yashhadun wa la yustashhadun wa yakhunun wa la yu'tamanun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu akan mulai bermunculan sebuah kaum, sekelompok orang yang yahlifun, mereka bersumpah dalam keadaan tidak diminta untuk bersumpah.
wa yashhadu, dan mereka bersaksi dalam keadaan tidak diminta untuk bersaksi, wa yakhunun, dan mereka berkhianat, baik berkhianat kepada Allah atau berkhianat kepada Rasulullah atau berkhianat kepada sesama muslim dengan berbagai macam bentuk khianat. Ketika diberikan amanah, dia tidak menyampaikannya sebagaimana mestinya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita semua untuk menyampaikan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa, Allah mengatakan memerintahkan kalian semua untuk menyampaikan amanah-amanah tersebut sebagaimana mestinya kepada yang diamanahi. Kepada siapa? Kamu diamanahkan A, kamu sampaikan. Untuk siapa? Untuk B. Jangan dipermainkan amanah tersebut. Jangan istilahnya dimodifikasi. Nah, ada sebuah amanah yang dimodifikasi. Ada lagi sebuah amanah yang dipolitisasi. Ada lagi sebuah amanah yang direvisi. Nah, banyak sekali sasi-sasi di zaman ini. Nah, sampaikan sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya dari orang yang memberikan amanah kepadamu kepada orang yang dituju, baik itu pribadi ataupun secara umum. Sesuai dengan amanahnya, yang secara pribadi malah disebarkan secara umum, yang secara umum malah tidak disampaikan atau disampaikan secara pribadi, kebolak dan kebalik. Pusing Pak kita. Nah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya, kepada orang yang diamanahi sebagaimana mestinya, sesuai dengan amanahnya. Wa idza hakamtum, perhatikan kemudian Allah melanjutkan, dan jika kalian memberikan sebuah hukum, antahkumu bil adl la bil jur wala bil zulm wala bil akhbaril kadhibah. Dan jika kalian memberikan sebuah hukum, maka hendaknya kalian memberikan hukum bil adl, dengan keadilan, dengan objektif, bukan subjektif, dengan transparan. Jangan ada yang ditutupi atau hanya mendengar dari satu pihak dan tidak dari pihak yang lain dengan segala macam alasan dan dalih. Nah, yang itu semua tidak berlaku di kalangan para ulama. Innallaha ni'ma ya'idzukum bi, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik yang memberikan mau'izah, nasihat kepada kalian. Nah, jadi akan muncul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah generasi-generasi yang utama itu, orang-orang, kaum-kaum yang begitu, yakhunun, mereka bermudah-mudahan untuk berkhianat. Bahkan antar sahabatnya, antar temannya. Naam, asrarul asdiqa warrufaqa wal ashab, rahasia sesama teman, sahabat, yang dia saling yusalli nafsahu fima asabahu minal asaibi wal kurab, berusaha untuk menghibur diri dengan temannya karena mungkin banyak masalahnya, atau ada musibah yang menimpanya, atau ada problem, dia cerita, dia sampaikan sambil mencari solusi. Rahasia dirinya terkait orang tuanya, atau terkait saudaranya, atau terkait pekerjaannya, atau terkait bahkan keluarganya, anaknya, atau rumah tangga dan istrinya. Nah, saling memberikan wasiat.
nasihat, masukan, hiburan supaya terasa ringan ini cobaan. Ketika berapa bulan, berapa tahun berikutnya ada clash. Rahasia-rahasia tersebut dibongkar dan sampaikan ke sana sini. Di depan orang banyak, di majelis-majelis. Kalau ini bukan khianah, maka kita tidak tahu khianah itu seperti apa. Subhanallah. Wala yu'tamanun, dan mereka bahkan tidak bisa lagi untuk dipercaya. Kalau seorang dokter saja ada etikanya. Tidak boleh menyebar atau menyampaikan hal-hal rahasia terkait pasien. Namanya pasien kan macam-macam. Ya. Ada yang sakit jantung, ada yang sakit gigi, ada yang sakit ini, bahkan mungkin penyakit-penyakit yang mungkin di masyarakat itu dipandang negatif. Ya. Karena ini terkait aibnya seseorang atau kekurangan seseorang, maka seorang dokter harus menjaga rahasia itu. Enggak boleh, ini orang ini datang ke saya, ternyata dia punya penyakit ini, cerita kemana-mana. Bisa kena pasal. Dan enggak boleh itu. Ini hanya sekedar penyakit fisik. Apalagi berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Seorang ustadz, seorang konsultan, ada orang ikhwan atau seseorang datang, Ustadz, Anda punya masalah begini, ingin bertanya bagaimana solusinya, atau ingin minta nasihat, dia sampaikan. Nah, berapa waktu dia sebarkan, itu si fulan pernah datang ke anak gini. Isyhad al-mustasyaru mu'taman, kata para ulama. Orang yang menjadi konsultan itu adalah orang yang terpercaya, artinya dilarang bagi dia untuk menyampaikan rahasia-rahasia itu, bukan malah diceritakan ke sana kemari. Hadi minal khianah. Nah, sehingga kita harus manhajnya kita ini dibenarkan dulu. Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yadhharu fihi musliman, dan kemudian muncul, mulai nampak di tengah-tengah mereka as-siman. Nah, yaitu obesitas, ataupun kathratul lahmi wasyahmi, banyak daging dan banyak lemaknya. Maksudnya apa? Karena bukan berarti orang yang gemuk itu dilarang atau maksudnya dipandang buruk dalam syariat Islam. Bukan, karena ada juga orang yang gemuk memang bawaan, bahkan dia tidak makan pun tetap gemuk. Ya. Nah, tapi jarang sih orang tidak makan tetap gemuk ya. Nah, tapi artinya itu gen. Wah, ada khalqullah. Itu ciptaan Allah. Tapi maksudnya yadhharu fihi musiman, nampak pada mereka kegemukan, bahkan obesitas itu karena mereka yatanafasuna fid dunya waladzatiha. Mereka berbondong-bondong mengejar dunia dan kelezatannya, baik itu harta ataupun kedudukan dan lain sebagainya. Nah, dan mereka mengumpulkan dunia dan lalai dari akhirat. Mereka sibuk mengejar dunia dan melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan mereka dan memberikan dunia itu kepada mereka. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Nah, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ba'da al-qurunil mufaddalati tahsulu hadhihi al-umur, walakin man sara ala manhajil qurunil mufaddalati walau kana fi akhir yaumin minad dunya fa innahu yanju wa yaslamu minan nar. Maka setelah generasi-generasi yang utama tadi akan muncul fenomena tadi. Orang yang mudah bersaksi padahal tidak diminta, orang mudah bersumpah padahal tidak diminta, orang berkhianat, tidak lagi mempedulikan sebuah amanah.
Akan tetapi orang yang berjalan di atas manhajnya generasi-generasi yang terbaik, walaupun dia berada di akhir zaman, walaupun dia berada di akhir waktu dari dunia ini, maka dia tetap akan menjadi orang yang yanju, yang selamat, wa yaslam, dan orang yang mendapatkan keselamatan minan nar, dari api neraka. Wallahu azza wa jalla qala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana dalam surat At-Taubah, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama kali dari kalangan muhajirin, yaitu yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya, dari kalangan para sahabat muhajirin maupun ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan kebaikan. Perhatikan ini. Ya, jadi kabar gembira berupa surga itu tidak terbatas hanya untuk orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat. Tapi bahkan kabar gembira ini terus berlangsung, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang datang dan lahir setelah mereka, asalkan mereka memenuhi syarat. Yaitu apa? Walladzina taba'uhum bi ihsan, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan kesempurnaan dan kebenaran. Nah, apa janji Allah radhiyallahu anhum wa radu'an? Maka Allah meridai mereka, Allah mencintai mereka, dan mereka pun ridha dan cinta kepada Allah. Wa a'adda lahum, dan Allah akan menyediakan untuk mereka jannat, ya, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah keutamaan ataupun kemenangan yang agung. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan, ya. Beliau mengatakan, Syekh Shalih Al-Fauzan ketika menjelaskan ayat ini, Fallahu jalla wa ala dhammana liman ittaba'al muhajirin wal ansari bihadha syarti bi ihsan, yani bi itqan la da'wan aw intisabin min ghairi tahqiqin imma an jahlin aw an hawan. Laisa kullu man intasaba ila salafi yakunu muhiqqan hatta yakuna tiba'uhu bi ihsanin hadha syartun syaratahu Allah azza wa jalla. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan. Apa itu? Jaminan bagi orang-orang yang mengikuti al-muhajirin dan al-ansar, yaitu mengikuti para sahabat. Ya, tetapi Allah juga memberikan sebuah syarat. Jaminan itu akan didapatkan oleh orang yang memenuhi syarat tersebut. Mereka yang mengikuti para sahabat, tetapi dengan syarat apa? Bi ihsan, mengikuti para sahabat dengan cara yang terbaik, yakni bi'itqan, yaitu dengan sempurna, dengan paripurna, dengan lengkap, dengan perfect. Dia mengikuti sahabat Nabi dengan sempurna dalam segala aspek kehidupannya. Bukan hanya mengikuti mereka dalam ibadahnya saja, tapi akhlaknya tidak mengikuti mereka. Bukan mengikuti mereka dalam akidahnya saja, tetapi ibadahnya tidak mengikuti mereka. Jadi, yang diberikan jaminan oleh Allah untuk mendapatkan surga adalah orang yang mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara apa? Sempurna, secara totalitas, secara perfect dan lengkap dalam segala aspek kehidupan, dalam bermanhaj, berakidah, berakhlak, bermuamalah, berdakwah, bersikap, berucap, semuanya. Nah, la dakwan, bukan sekedar
dakwan, mengaku aku. Wah, mengaku saya ini salafi, saya ini ahlus sunnah. Au intisab, atau sekedar apa? Memberikan labeling terhadap dirinya sendiri. Dikasih label salafi. Atau ahlus sunnah, atau mengikuti ulama. Atau firqatun najiyah. Tetapi prakteknya kosong. Tidak seperti itu. Tidak sekedar labelisasi ataupun pengakuan min ghairi tahqiqin, tanpa ada aplikasi dan praktek. Ima'an jahlan, baik itu karena alasan kebodohan, au hawan au an hawan, atau karena hawa nafsu. Karena hanya itu. Seseorang meninggalkan kebenaran, tidak menerapkan dan mempraktekkan kebenaran, itu hanya dua alasannya. Satu, memang bodoh, dia tidak tahu kalau ini benar, sehingga bagaimana mungkin dia akan bisa mempraktekkan kebenaran tersebut, sedangkan dirinya tidak tahu, masih bodoh. Makanya kewajiban dia untuk belajar, untuk mencari tahu. Kemudian alasan yang lain adalah anhawan. Dia tidak melaksanakan kebenaran karena hawa nafsu, dan ini lebih parah. Kenapa? Karena dia sudah tahu ini benar. Oh, ini kaidah ini benar. Oh, ini dalil ini benar. Oh, ini hujah ini benar. Tetapi karena hawa nafsunya, dia tinggalkan kebenaran itu. Dia tidak mau menerapkan dan mempraktekkan kebenaran tersebut. Bahkan dia tidak mau untuk menyebarkan kebenaran itu. Karena tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan angan-angannya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan keinginannya, membahayakan dirinya menurut dia. Akan membikin dia malu menurut dia. Setan akan menghiasi terus. Akhirnya dia tinggalkan itu kebenaran. Laisa kullu man intasaba ila salafi yakunu muhiqqan. Tidaklah setiap orang yang menisbatkan dirinya, menyandarkan dirinya, yang mengaitkan dirinya kepada salaf, itu bisa dibenarkan, diterima, hatta yakuna tiba'uhu bi ihsan, sampai betul-betul ittiba'nya dia, mengikutinya dia itu betul-betul bi ihsan, secara apa tadi? Sempurna dalam segala aspek kehidupan dan dipraktekkan secara lengkap. Hadza syartun syaratahu Allahu azza wa jal. Itulah syarat yang disyaratkan oleh Allah azza wa jal. Naam, sudah ada pengumuman bahwa kita istirahat dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, yaitu ba'dal maghrib dan ba'dal isya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.